Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami akan kembali belajar secara khusus untuk menghadapi akan ajaran atau bahkan serangan dari saksi-saksi Yehuwa. Dan tolonglah kami dalam belajar supaya kami boleh mengerti dan kami bisa terbentengi, terlindungi dari kesesatan. Dan dengan belajar ini kami juga bisa semakin mengenal kembali siapakah Tuhan Yesus Kristus. Berkati mampukan kami belajar dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kenapa suara begini ya? Tadi bagus. Cek. Waduh, cek, cek. Cek satu, 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 satu. Waduh. Oke, kita masuk di bagian yang kedua, apologetik ya, terhadap saksi-saksi Yehuwa. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar pengantarnya tentang bagaimana aliran ini muncul dan bagaimana ciri-cirinya dan apa bahayanya. Bagian kedua ini kita akan belajar tentang berapologetik terhadap ajaran mereka atau bisa dikatakan serang mereka ya. Jadi malam hari ini kita akan mulai menanggapi ajaran-ajaran mereka begitu ya. Dan beberapa manfaat dari kita belajar berapologetik terhadap ajaran-ajaran mereka, namanya berapologetik itu berarti kita macam ada bertahan dan nyerangnya begitu ya. Saya pernah tanya sama Pak Budi dulu waktu ngadapin saksi Yehova yang datang tuh, Pak, enaknya gimana? Saya cuma menanggapi mereka atau nyerang juga? Oh, cerang aja katanya begitu ya. Jadi berapologetik itu berarti kita bertahan dalam berarti kita menanggapi serangan mereka atau ajaran mereka, tapi kita jangan terus bertahan, tapi kita mesti juga nyerang juga begitu. Artinya juga menyerang ajaran-ajaran mereka yang sesat itu ya. Jadi bertahan dan nyerang kira-kira semacam itu berapologetik, tapi tetap dasarnya kasih ya. Dasarnya kasih dan Injil itu mesti diberitakan lewat apologetik itu. Nah, manfaat-manfaat dalam berapologetik adalah tadi ya, kita bisa terlindungi dari kesesatan karena kita tahu oh ini sesat, ini salah. Dan kita juga bisa belajar dari menjawab akan kesesatan itu, berarti kita kembali lagi belajar akan kebenaran-kebenaran yang akan membangun iman kita. Kita malam hari ini akan pada bagian berapologetik terhadap ajaran saksi Yehova. Secara khusus malam hari ini akan menanggapi ajaran mereka tentang Yesus Kristus. Kelihatannya kita akan tidak selesai, jadi kita akan ada 2 sesi ya untuk bagian ini ya. Yaitu berapologetik terhadap ajaran saksi Yehova tentang Yesus Kristus, akan kita bahas 2 kali kelihatannya. Nah, kalau kita ditanya apakah saksi Yehova itu percaya Yesus, jawabannya mereka percaya Yesus. Tapi Yesus yang bagaimana dulu ya. Bagaimana dulu. Nah, kita belajar semacam ini kita juga harus lebih sungguh-sungguh lah. Juga jangan sekedar puas. Oh, aku percaya Yesus. Percaya Yesus yang bagaimana dulu? Ya, percaya Yesus yang ada dalam Alkitab atau percaya Yesus yang ada dalam pemikiran kita sendiri. Jangan sekedar puas kita percaya Yesus. Harus Yesus yang ada di dalam Alkitab. Saksi Yehova percaya Yesus. Kan mereka pakai ayat-ayat Alkitab. Tetapi tetap Yesusnya bukan Yesus yang benar-benar dari Alkitab, karena meskipun mereka pakai ayat Alkitab, mereka memakainya secara salah. Yang benar itu kan kita mendapatkan siapa Yesus benar-benar jujur dari Alkitab gitu loh. Kita ngomong apa sih tentang Yesus, kita menundukkan diri di bawah Alkitab itu. Jiwa enggak, mereka sudah punya doktrin dulu. Ya, Yesus itu adalah Allah yang dicipta, Allah yang lebih kecil, dia bukan Allah yang sejati, dia lebih rendah. Dan kemudian cari-cari ayat Alkitab yang kira-kira bisa mendukung ajaran mereka, menurut mereka. Tapi nanti kalau kita mulai lihat, itu adalah ayat-ayat yang mereka tip, tapi dengan pengertian yang salah. Jadi bisa dikatakan sebenarnya saksi Yehova ini tidak dalam belajar Alkitab. Karena bukannya belajar untuk menemukan kebenaran, tapi sudah mengklaim kebenaran dulu baru
cari ayat yang mana cocok untuk mendukung klaimnya. Beda ya, kita tidak seperti itu. Kita harus benar-benar mendudukan Alkitab ngomong apa tentang Yesus, dan kita menurut di bawah otoritas saksi Yehova tidak. Oke, kita masuk ya. Bagian yang pertama ada banyak sekali ya pandangan-pandangan mereka tentang Yesus ya. Secara umum saksi Yehova percaya Yesus yang lebih rendah dari Allah, yang lebih rendah dari Bapa, yang lebih rendah dari Yahweh, kira-kira begitu. Karena bagi Yesus dicipta, ya, jadi Yesus itu ada awalnya, dicipta, dan baru nanti dia mencipta. Sebenarnya ini sudah merupakan kontradiksi ya. Ketika mereka mengatakan Yesus adalah Allah yang dicipta oleh Allah, Yesus adalah Allah yang kecil, atau Yesus adalah suatu Allah, itu sudah pernyataan yang kontradiksi. Namanya Allah bisa dicipta. Namanya Allah itu kekal sampai kekal, bisa ada awalnya. Ada awalnya pasti bukan Allah. Begitu dicipta pasti bukan Allah. Tapi saksi Yehova sudah melanggar akan hal itu. Mereka sudah menemukan doktrin sendiri, Yesus itu adalah Allah yang dicipta oleh Bapa untuk mencipta yang selanjutnya, kira-kira begitu. Nah, ini sudah kontradiksi. Namanya Allah yang dicipta itu sudah kontradiksi, sudah keliru. Namanya Allah tidak boleh dicipta. Namanya Allah tidak boleh awalnya. Ya, itulah maunya mereka, kira-kira begitu ya, untuk mengatakan Yesus adalah Allah kecil, suatu Allah yang lebih rendah pada Allah Bapa atau Allah Yahweh itu sendiri. Nah, jadi itu pandangan secara umum. Mereka percaya Yesus, tapi Yesus yang lebih rendah dari Allah yang sejati, yang rendah dari Allah Bapa atau rendah dari Yahweh. Apa yang merupakan argumen mereka dan yang serangan mereka terhadap Kristen adalah Allah yang sejati, yang setara dengan Bapa. Mereka mengatakan begini, Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Dia lebih rendah dari Allah karena Yesus itu hanyalah Allah yang perkasa, mighty God, bukan Allah yang maha kuasa, almighty God. Jadi dia ngomong begitu. Yesus Allah tapi bukan Allah yang benar-benar Allah. Dia Allah yang lebih rendah dari Allah yang sejati. Dia Allah yang lebih rendah dari Bapa atau Yahweh. Maka dia mengatakan, buktinya adalah Alkitab mengatakan itu hanya Allah yang perkasa, bukan Allah yang maha kuasa. Jadi saksi Yehova itu membedakan istilah perkasa dan maha kuasa. Kelihatannya secara logis masuk akal ya, iya ya, sekedar perkasa, tapi maha kuasa. Jadi lebih besar mana? Yang perkasa atau yang maha kuasa? Lalu dia kasih ayatnya. Ini buktinya, Yesus itu hanya sekedar Allah yang perkasa. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Penasehat, Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saksi Yehova mengakui bahwa ayat ini tentang Yesus. Ya, mereka mengakui ayat itu tentang Yesus. Justru mereka mengatakan, lihatlah di dalam nubuat Yesus, Yesaya 9:5, dia hanya disebut sebagai Allah yang perkasa. Lalu dia bandingkan dengan Yahweh atau Bapa itu dalam Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan, Tuhan, huruf besar semua, itu dari kata Ibrani YHWH ya. Maka Yahweh, Tuhan, menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapan dengan tidak bercela. Jadi dengan modal kedua ayat ini, datang kepada orang Kristen dan mengatakan, Yesus itu lebih rendah dari Bapa, lebih rendah dari Yahweh. Ini buktinya, Yesus hanyalah Allah yang perkasa, tapi Bapa atau Yahweh Allah yang maha kuasa. Ayo, amin. Kelihatannya masuk akal enggak ini? Bapa itu maha kuasa, Yesus hanya perkasa. Yang maha kuasa
lebih besar daripada yang perkasa. Nah, kalau saudara didatangin kelompok ini dan mereka mengatakan begini, kami juga percaya Yesus loh. Tapi Yesus yang dalam Alkitab itu lebih rendah dari Bapa. Loh, ini ayatnya. Yesus cuma perkasa, Bapa itu maha kuasa. Gimana jawabnya? Apologetiknya gimana? Kita pikir-pikir, iya ini ayat Alkitab ini loh. Bener ayat Alkitab ini, LAI juga dipakai ini. Bener ya, ternyata Yesus lebih rendah kalau begitu ya, cuma perkasa bukan maha kuasa. Yuk gimana sebelum saya jawab, ada yang mau menjawab kira-kira? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju gimana? Jangan ngomong cuma enggak setuju, asal tahu mereka sesat. Harus bisa tahu gimana menjawab ketidaksetujuan itu. Loh, mereka lihat, mereka pakai ayat ini kok. Nah, betul sekali. Kasih ayat yang lain. Betul. Orang saksi Yehova itu waktu nyerang itu pasti pakai ayat Alkitab. Dan tidak bisa tidak, kita jangan hanya fokus pada ayat yang mereka beri. Ya, intinya jangan hanya fokus lihatin ayat yang mereka beri, harus cari ayat yang lain. Kalau enggak kita bingung sendiri ya di hadapan mereka tuh. Iya ya, benar juga ya. Kalau kita hanya fokus di sini kita bisa salah. Kita harus, karena itu kita kuasai banyak. Ngadepin mereka harus kuasai banyak ayat. Jadi untuk menjawab mereka, ketika mereka mengatakan itu cuma perkasa, ya, cuma mighty, bukan almighty, karena almighty itu adalah Yahweh atau Bapa. Nah, kita harus tahu sekarang, apakah benar Yesus itu cuma mighty God? Apakah dalam Alkitab Yesus dikatakan almighty God? Nah, pikiran kita mulai ke sana. Apakah benar Yesus itu cuma dikatakan Allah yang perkasa? Ada tidak ayat Alkitab yang mengatakan Yesus itu Allah yang maha kuasa? Atau benar Bapa atau Yahweh itu hanya Allah yang maha kuasa? Ada tidak ayat Alkitab yang mengatakan Yahweh atau Bapa itu adalah Allah yang perkasa? Nah, kalau kita bisa menemukan kedua itu, mereka pasti kalah. Karena konsepnya mereka kan Yahweh itu yang maha kuasa, Yesus itu yang perkasa. Artinya Yesus tidak pernah maha kuasa dan Yahweh atau Bapa tidak pernah perkasa. Kira-kira begitu konsepnya mereka kan. Jadi kita harus menemukan ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan hanya perkasa tapi maha kuasa, dan kita harus menemukan ayat bahwa Bapa atau Yahweh bukan hanya maha kuasa tapi juga perkasa. Nah, begitu kita menemukan kedua bagian itu, mereka otomatis gugur argumentasinya. Adakah ayat yang semacam itu kira-kira dalam Alkitab? Bahwa Yesus itu maha kuasa dan Bapa itu perkasa? Jawabannya pasti ada, hanya pasti tidak tahu. Oke ya. Oke, kita lihat ya. Jadi untuk menjawab ini kuncinya begitu, karena konsepnya mereka. Jadi dalam berapologetik harus tahu konsepnya apa, di balik pernyataan konsepnya apa. Ya, harus tahu konsepnya. Oh, konsep mereka berarti bagi mereka yang maha kuasa itu hanya Yahweh atau Bapa. Ya, jadi Bapa bagi mereka tidak mungkin perkasa, atau Yesusnya tidak mungkin maha kuasa. Kita harus ketemukan bahwa Bapa atau Yahweh itu juga perkasa dan Yesus itu juga maha kuasa. Ada ayatnya, saudara ya. Ya. Ternyata di dalam Alkitab Yahweh itu juga tercatat sebagai Allah yang perkasa. Tidak jauh-jauh dari Yesaya pasal 9, itu Yesaya pasal 10 ayat 21, tetanggaan saja. Tetanggaan saja. Jadi Yahweh itu dikatakan juga bukan hanya Allah yang maha kuasa, tapi juga Allah yang perkasa. Dalam Yesaya 10 ayat 21. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Yesaya 10 ayat 21 konteksnya bicara Yahweh. Ya, jadi bicara benar-benar Allah yang mereka juga akui begitu.
Nah ternyata Yahweh itu juga dikatakan Allah yang perkasa. Padahal tadinya mereka ngomongkan Yahweh itu maha kuasa. Yesus perkasa sehingga Yesus lebih rendah daripada Yahweh. Ternyata ada ayat Alkitab yang mengatakan Yahweh itu sendiri bukan hanya maha kuasa, tapi juga Allah yang perkasa, dan kata Ibrani-nya sama. Allah yang perkasa itu adalah El Gibor. Termasuk dalam Yesaya 10:21 itu juga El Gibor. Ya, jadi ternyata Alkitab membuktikan Yahweh itu Allah yang maha kuasa, adalah Allah yang perkasa. Nah di dalam Alkitab Yesus itu bukan hanya Allah yang perkasa, tapi dia juga disebut Allah yang maha kuasa. Yaitu dalam Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi Yesus bukan hanya Allah yang perkasa, tapi dia juga Allah yang maha kuasa. Jadi yang bisa kita simpulkan apa sekarang? Kita ulang lagi ya, tadi ya, saksi Yahwa itu mengajarkan begini. Jadi Bapa itu maha kuasa, Yesus itu perkasa, sehingga yang perkasa lebih rendah daripada yang maha kuasa. Berarti konsepnya mereka, Bapa tidak pernah yang perkasa, Yesus tidak pernah yang maha kuasa. Tapi ternyata kita ketemukan dalam Alkitab, ternyata Bapa itu juga perkasa, Yesus juga maha kuasa. Dari hal ini kita simpulkan apa? Bahwa Yahweh ya itu adalah Allah yang perkasa sekaligus Allah yang maha kuasa. Yesus adalah Allah yang perkasa sekaligus adalah Allah yang maha kuasa. Maka kesimpulannya Allah yang maha kuasa dan Allah yang perkasa itu sederajat. Paham ya? Tadi kan saksi Yahwa mengatakan bahwa yang perkasa lebih rendah daripada yang maha kuasa kan? Ternyata dari ayat-ayat ini kita simpulkan ternyata yang perkasa dan yang maha kuasa itu bukan lebih tinggi, lebih rendah, tapi sederajat, sama. Adalah salah katakan yang perkasa lebih rendah daripada yang maha kuasa. Keliru. Karena ternyata Yahweh atau Bapa itu juga perkasa. Yesus juga maha kuasa. Sehingga yang perkasa dan maha kuasa itu sama, sederajat begitu loh. Dan berarti Yesus sendiri adalah Yahweh, itu adalah Allah itu sendiri. Kesimpulannya begitu, tidak bisa tidak. Karena Yahweh, dia maha kuasa, dia perkasa, Yesus juga perkasa, juga maha kuasa. Maka yang perkasa dan maha kuasa itu sama. Dan Yesusnya pasti juga adalah Allah itu sendiri. Ya nama-nama Ibrani untuk Allah kan ya L-nya banyak ya. El Gibor itu Allah yang perkasa. El Shaddai Allah yang maha kuasa. Masa El Gibor lebih rendah daripada El Shaddai? Tidak ada. Semua L dalam nama Allah itu semua sederajat semuanya. Sampai di sini paham? Jadi kalau ketemu orang saksi Yahwa yang menyodorkan ayat ini, kirain kita jawab ya, gampang harusnya jawabnya sih. Kita tahu ayatnya ya, kita tahu konsepnya mereka apa, kita balikkan dengan ayat firman Tuhan, ya konsepnya pasti gugur. Yang konsepnya asal lebih rendah daripada yang maha kuasa, otomatis gugur dengan kedua ayat ini. Ya. Oke, yang berikutnya. Yesus lebih rendah dari Allah menurut mereka, karena bagi mereka Yesus hanyalah suatu Allah, a God, suatu Allah, bukan Allah yang benar-benar Allah yang ada definite artikel. Nah ini agak-agak yang ya agak-agak susah ya. Definite artikel dalam bahasa Inggris itu the ya, the, bukan teh ya, the. The itu definite artikel menunjukkan yang tertentu. Ya. Nah bagi mereka Bapa itu yang dekat, meskipun the-nya mesti tidak usah ditulis ya. Tapi Yesus kata mereka tidak pernah ada definite artikel, tidak pernah dekat, Yesus tidak pernah, katanya Yesus selalu dekat. Nah, kita waktu menanggapi saksi Yahwa, meskipun mereka ngomongnya itu pede banget, jangan terpesona dengan kepedean mereka. Mereka itu memang pede sekali, meskipun mereka tahu kepedenya itu salah. Yang penting pede.
Jangan terpesona ketika mereka ngomong seperti meyakinkan ya. Yesus itu cuma egat, cuma suatu Allah. Tidak pernah Yesus dekat, yaitu ada detailnya. Nah, kalau dekat yang tertentu, Allah yang tertentu itu hanya Bapa saja kata mereka. Lalu mereka membuka Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 versinya mereka TD itu terjemahan dunia baru. Mereka punya Alkitab sendiri yang namanya terjemahan dunia baru. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1 versinya mereka mengatakan di sana, pada mulanya firman itu ada. Firman itu bersama Allah, yang di sana di depannya ada definite artikelnya, ada de-nya. Kalau dalam Yunaninya maksudnya ya. Dan firman itu adalah suatu Allah. Ada dua Allah di sana, satunya pakai definite artikel, satunya tidak pakai definite artikel. Mereka mengatakan yang benar-benar Allah yang Bapa adalah yang Allah yang pertama, yang ada definite artikelnya. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah yang sejati. Yesus sama-sama dengan Bapa, itu betul. Dan Yesus itu adalah Allahnya, tapi tanpa definite artikel, berarti adalah suatu Allah. Mereka suatu Allah lebih daripada yang benar-benar Allah, kira-kira begitu. Egat itu lebih rendah daripada dekat. Argumentasinya mereka begitu. Dan kalau dilihat dari bagaimana? Mulanya firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah harus sangat berbeda dari pemaparan mereka. Tetapi mereka tetap menggunakan alai kadang-kadang untuk mengatakan, menjelaskan, ada dua Allah loh. Allah yang pertama, lihat dalam bahasa Yunaninya itu ada definite artikelnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu the, itu menunjuk pada Bapa. Itu tidak ada definite artikelnya. Itu berarti hanyalah berarti suatu Allah saja yang lebih rendah daripada dekat. Nah, ini juga menjadi argumentasinya mereka untuk mengatakan Yesus lebih rendah dari Allah, karena Yesus hanyalah suatu Allah, egat saja. Kalau Bapa itu dekat. Kalau orang saksi Yehova itu pakai bahasa Yunani ya, saudara tidak usah terlalu mereka tahu Yunani ya, aku tidak tahu. Percaya mereka itu tahunya cuma hafalan, tidak benar-benar ngerti sebenarnya. Percaya benar, mereka itu cuma hafalan saja, tidak benar-benar ngerti. Ya, termasuk ketika mereka kutip-kutip tokoh, seringkali juga mereka tidak jujur ya. Oke, kita tanggapi ini dulu, bagaimana kita menanggapinya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa, dan itu adalah suatu Allah. Karena dalam bahasa Yunani katanya Bapanya itu ada definite artikel, lalu Yesusnya itu cuma God. Jadi konsepnya mereka, Yesus cuma God, Bapa itu selalu dekat. Konsepnya itu dulu. Berarti apa yang harus kita temukan? Untuk menjawab ini kita harus menemukan di mana Yesus disebut dekat. Itu aja kan, gampang toh? Yang biasa main catur ini pasti ngerti trik-triknya. Oh gimana mesti begitu ya. Jadi kalau mereka ngomong bahwa Allah itu selalu dekat, ada definite artikel, Yesus cuma egat, maka untuk membalikannya kita harus menemukan ayat di mana Yesus itu dekat. Ya, di mana ada definite artikel di balik kata Allah yang diperuntukkan untuk Yesus. Pertanyaan, adakah ayat semacam itu? Ada. Ya, kita lihat sekarang ayatnya ya. Ternyata dalam Alkitab Yesus itu juga disebut sebagai Allah yang bukan tapi dekat. Titus 2:13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, penyataan kemuliaan Allah. Di dalam bahasa Yunaninya, kata Allah itu di depannya ada definite artikelnya, ada de-nya. Dan penyataan kemuliaan Allah yang besar dan juru kita siapa? Yesus Kristus. Bacanya ini mesti benar loh ya. Jadi bacanya bukan begini.
dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Salah bacanya. Bacanya yang benar adalah dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi Yesus Allah yang Maha Besar dan juru selamat kita. Cara baca itu menentukan arti. Ya. Yesus disebut sebagai Allah yang Maha Besar dan juru selamat kita, di mana Allahnya itu ada definite artikel, bukan a God, tapi the God. Runtuhlah sudah argumentasinya, kan? Ketika mereka mengatakan Yesus selalu hanya a God. Ternyata Alkitab membuktikan Yesus itu God yang di depannya ada definite artikel, yang itu yang tadinya diperuntukkan juga diperuntukkan untuk Yesus. Ayat yang lain, Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah. Lagi-lagi kata Allah dalam Yunaninya itu di depannya ada the-nya, ada definite artikelnya, bukan a tapi the God. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jelas Ibrani 1 ayat 8 tentang Yesus ya. Tetapi tentang anak, tentang Yesus ia tahtamu ya Allah. Sekali kata Allah ini bukan a God, tapi ada the-nya. Yang tertentu Allah benar itu, Allah yang sejati itu. Otomatis kesimpulannya apa? Alkitab menyatakan Bapa atau itu adalah Allah yang pakai definite artikel yang tertentu itu. Ternyata Alkitab juga menyatakan Yesus itu juga adalah Allah, ada juga definite artikel yang tertentu itu. Berarti Yesus sama dengan Yahweh. Yesus sederajat setara dengan Bapa. Gampang kan? Paham? Belum paham? Kalau belum paham, saya stop. Karena panjang cerita ini mas ini. Yang mana yang belum paham? Dia sama itu kali ya. Pusing? Ya mereka aja mau pusing, masa kita enggak mau pusing? Ya. Mereka aja mau pusing loh, masa kita enggak mau pusing? Ayo bagian mana yang belum paham dalam bagian kedua? Jadi mereka menyatakan begini, Yesus lebih rendah dari Bapa karena Bapa itu adalah Allah yang ada definite artikelnya, ada the-nya. Yesus itu Allah yang tidak ada definite artikelnya, yaitu cuma e. Itu kan konsepnya mereka tuh. Ternyata kita buktikan dari Alkitab, Yesus ternyata disebut sebagai Allah yang ada the-nya. Dua ayat ini. Berarti apa yang mereka katakan tuh dusta, bohong, salah. Karena ternyata Yesus disebut sebagai Allah yang seperti Bapa disebut sebagai Allah yang ada definite artikelnya. Artinya sebagaimana Bapa disebut sebagai Allah yang ada definite artikel the-nya, Yesus juga sama. Yang berarti Yesus tidak lebih rendah dari Bapa, tapi dia setara dengan Bapa. Oke, nanti lihat YouTube lagi ya, belajar lagi ya. Nanti kan kita lanjut dulu ya. Lanjut lagi. Saksi Yehova mengatakan Yesus lebih rendah dari Allah karena bagi mereka Yesus adalah anak Allah dan karena itu ia bukan Allah. Perhatikan tanya mereka. Yesus adalah anak Allah dan karena itu ia bukanlah Allah sendiri. Ia tidak sekekal Bapanya. Namanya anak kok. Bapaknya ada dulu, baru cipta anak. Dia akan tanya, kan manusia juga begitu toh. Masa bapak sama anak sama-sama keluarnya, sama-sama ada. Kan gitu toh, bapaknya dulu, kemudian baru anak toh. Iya ya, betul juga ya, bahaya kalau itu ya. Gak bahaya tak? Sebelahnya ada, gak bahaya tak? Dalam sebuah bukunya, ya, Mengapa Percaya Tritunggal, Saksi Yehova mengatakan begini, para penganut Tritunggal mengatakan bahwa karena Allah itu kekal, maka anak Allah juga kekal. Jadi mereka juga belajar Tritunggal, mengutip. Namun bagaimana seseorang bisa menjadi anak dan pada waktu yang sama umurnya setua dengan ayahnya, kata mereka.
Ya, jadi mereka juga belajar Tritunggal dan mereka melihat Tritunggal mengakui bahwa karena Allah, karena Bapa kekal, maka anak Allah juga kekal. Lalu mereka komplain, mana bisa begitu? Mana bisa seorang anak pada waktu yang sama umurnya setua ayahnya? Kan nggak ada toh. Berarti Bapak ada dulu baru anak ada. Karena itu mereka mengatakan karena Yesus sebagai anak Allah maka dia tidak sekekal Bapa. Iya, dia kasih gambaran kita manusia. Siapa di sini anaknya yang setua umur papanya? Ada? Kevin tidak saya. Tak mungkin kan? Betul, tidak mungkin kan? Anak setua papanya ada enggak? Ya, berarti Yesus juga begitu kan? Dia anak Allah, tidak mungkin setua Bapa kan? Amin ya? Gimana jawabnya? Ayo. Pasti salah, tapi gimana jawabnya? Lihat dari analogi yang diberikan. Dia mengatakan Yesus anak Allah tidak mungkin sekekal Bapanya. Analoginya adalah karena tidak ada anak dalam dunia ini, anak manusia dalam dunia ini yang setua papanya. Apa? Kesementaraan. Ya, kita bisa menyerang bahwa analogi yang diberikan tidak nyambung, tidak cocok. Karena analoginya manusia diberikan untuk Allah. Ya tidak bisa. Manusia daging, Allah roh. Tidak bisa. Ya jadi kita jangan terpesona dengan analoginya. Kita pikirkan analoginya mereka benar enggak ini ya? Anak dalam dunia ini tidak pernah setua papanya. Kalau begitu Yesus anak Allah tidak sekekal Bapa. Kita serang dulu analogi. Analogimu kamu tidak bisa pakai untuk Allah. Itu manusia, biologis. Allah tidak begitu. Kan begitu. Jadi kita serang analoginya bahwa kita harus nyatakan analogimu tidak bisa dipakai. Karena itu adalah analogi manusia dalam kesementaraan dalam daging. Kamu tidak bisa pakai itu untuk Allah yang kekal. Tidak nyambung, tidak cocok. Selain kita nyerang analoginya, kita bagaimana menjawabnya? Berarti dalam konsepnya saksi Yehova, Yesus itu tidak kekal. Kan begitu toh? Ya. Balik pernyataan ini kan mereka konsep Yesusnya tidak kekal, Bapaknya yang kekal, baru Papa cipta Yesus. Karena Yesus adalah yang dicipta, berarti Yesus ada awalnya, berarti dia tidak kekal. Berarti PR kita apa? Cari ayat yang menyatakan Yesus kekal, begitu loh. Ya, itu cara menanggapi ya. Kita lihat konsepnya apa, terang konsepnya. Oh mereka punya konsep Yesusnya tidak kekal, oke kita cari ayat dalam Alkitab yang menyatakan Yesus kekal. Ada enggak ayat dalam Alkitab yang menyatakan Yesus kekal? Pasti ada. Wahyu 1 ayat 8 tadi, Alfa dan Omega, salah satunya. Ada banyak, ya sekarang kita lihat yuk. Ketika mereka menggunakan argumentasi ini untuk menyatakan Yesus lebih rendah dari Allah, karena mereka mengatakan anak Allah itu lebih rendah daripada Bapa, ya. Selain jawab yang kekekalan tadi, kita juga bisa menjawab dengan cara yang berbeda, yaitu menjelaskan lebih dulu istilah anak Allah. Ya, sebelum kita memberikan ayat-ayat tentang kekekalan Yesus, kita bisa memberikan jawaban dulu tentang konsep anak Allah itu apa. Jadi harus menyampaikan persepsinya dulu, anak Allah itu apa. Kalau bagi orang saksi Yehova, anak Allah adalah benar-benar anak yang ada setelah bapaknya. Itu kan pengertiannya mereka. Ya, itu kan pengertiannya mereka melihat istilah anak Allah. Bapa ada lebih dulu, baru dia ciptaan. Jadi Bapa lebih kekal daripada anak. Bapa lebih ada duluan daripada anak. Itu kan konsepnya mereka. Nah sekarang kita cari dalam Alkitab, kira-kira konsep anak Allah itu apa?
konsep Yesus sebagai anak Allah itu apa? Di dalam Yohanes 5:18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian apa? Menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi ternyata konsep anak Allah menurut Alkitab dan konsep anak Allah menurut saksi Yehova itu sudah berbeda sekali. Mereka mengartikan anak Allah menurut versi pemikiran mereka sendiri. Dalam pemikiran mereka berpikir Bapak adalah anak, namanya aja anak. Ternyata konsep yang seperti itu bukanlah konsep anak Allah yang diajarkan Alkitab. Lihatlah apa yang Alkitab ajarkan tentang istilah anak Allah itu. Bagi orang Yahudi dikatakan, mereka itu begitu marah, ingin membunuh Yesus. Karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. Yesus mengaku Allah adalah Bapanya. Langsung Yesus mengakui dirinya adalah anak Allah. Dan begitu mereka tahu Yesus mengakui diri sebagai anak Allah, orang Yahudinya marah dan ingin membunuh Yesus. Karena dengan anak Yesus dianggap menyamakannya Allah. Berarti dalam orang Yahudi, anak Allah adalah sama dengan Allah. Dengan pemikiran saksi Yehova, yang mengatakan anak Allah itu lebih rendah daripada Allah. Jadi mana yang kita percaya? Definisi anak Allah Yehova atau definisi anak Allah menurut Alkitab? Ya menurut Alkitab lah, ngapain kita percaya definisinya mereka? Ya, yang lebih tepat ya apa yang termasuk Yohanes 10 dan 33 juga sama ya, orang Yahudi pengen bunuh Yesus gara-gara lagi pengakuannya sebagai Allah. Oke, yang berikutnya saksi Yehova katakan bahwa Yesus itu rendah daripada Allah karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Bapa lebih dari dia. Wah, ini jadi ayat favoritnya mereka loh. Kamu orang Kristen tuh salah loh. Yesus sendiri tuh ngomong dia itu Bapa lebih besar dari dia loh. Kok kamu ngotot Yesus sama dengan Bapa, setara sama Bapa? Coba baca nih, baca Yohanes 14 ayat 2. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Siapa yang ngomong? Yesus. Siapa yang lebih besar? Bapa. Lu kamu orang Kristen kok ngomong Yesus setara sama Bapa? Yesus yang ngomong dia Bapa lebih besar dari dia loh. Lebih benar mana? Kamu atau Yesus? Waduh, cilaka. Jadi mereka akan arahkan ke sini dan akan tanya kita loh. Jadi menurut Yesus, dia itu setara sama Bapa atau lebih rendah dari Bapa? Menurut ayat ini jelas Bapa lebih besar daripada Yesus. Jadi tok dong iman kita yang mengatakan Yesus dengan Bapa. Gimana jawab? Pusing. Cilaka ini, ada ayatnya jelas terang benderang ngomong sendiri, ngomong Bapa lebih besar dari aku nih. Kita akan sulit menjawab kalau tidak kenal siapa Yesus. Ya. Kita akan sulit jawab kalau kita tidak kenal Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah Allah dan manusia. Dia Allah 100% dan sekaligus manusia 100%. Itu harus benar-benar kita kuasai. Kita benar-benar kita pahami. Yesus bukan hanya Allah dan dia bukan hanya manusia, tapi dia kedua-duanya. Dia Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Nah, Yesus adalah
sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dan kita harus tahu begini, di dalam Alkitab ada banyak ayat yang menunjukkan kealahan Yesus. Tapi juga ada banyak ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Sekali lagi ya, ini menjadi kristologi yang kita harus kuat loh ya. Jadi Yesus Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Bukan hanya Allah, bukan manusia, tapi kedua-duanya. Sehingga dalam Alkitab ada banyak ayat yang menunjukkan dia itu Allah. Tapi juga ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa dia itu manusia. Jadi yang benar bagaimana? Dua-duanya benar. Sehingga ayat-ayat yang menunjukkan keilahian Yesus tidak membuktikan bahwa dia bukan manusia. Dan sebaliknya ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus tidak membuktikan bahwa dia bukan Allah. Nah ini kita mesti paham dulu nih. Ada ayat tentang kealahan Yesus, ada ayat tentang kemanusiaan Yesus. Ayat-ayat yang menunjukkan kealahan Yesus tidak membuktikan Yesus bukan manusia. Ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus tidak membuktikan bahwa dia bukan Allah. Paham? Wah, itu pusing ya. Gini, gambarannya gini. Bapak C. Haryanto, majelis gereja. Dia juga punya pengusaha kain. Bisa enggak kita ngomong begini? Waktu Pak C. Haryanto hari Minggu pelayanan di gereja, bisa enggak kita ngomong, wah Pak C ini bukan kain. Dia itu majelis kok, di gereja kok masa pengusaha kain. Atau ketika Pak C lagi jaga toko, bisa enggak kita mengatakan, Pak C ini bukan majelis gereja. Dia itu pengusaha kain. Yang benar mana? Pak Haji ini majelis atau pengusaha kain? Dua-duanya. Jadi pada waktu dia di gereja bukan berarti dia bukan pengusaha kain. Ketika dia di toko bukan berarti dia bukan majelis gereja. Paham? Masih belum paham juga? Gimana ceritanya ya? Paham lah ya? Gampang ini ceritanya, gampang ya, paham. Yesus juga itu dia Allah sekaligus dia manusia. Ayat-ayat tentang kealahan Yesus tidak boleh kita katakan dia bukan manusia. Oh, Yesus bukan manusia loh, karena dia buat tidak bisa begitu. Termasuk ayat-ayat tentang kemanusiaan Yesus. Yesus lapar loh, oh berarti dia bukan Allah. Nah ayat-ayat kemanusiaannya tentang kemanusiaan, ayat-ayat tentang keilahian yang tentang keilahian. Orang Islam selalu salahnya di situ. Tuhan kok mati, Tuhan kok lapar, Tuhan kok capek. Ya ampun, Yesus bukan hanya Tuhan, tapi dia manusia. Ketika dia lapar, haus, itu kemanusiaannya. Dan waktu menunjukkan kemanusiaannya bukan mengartikan dia bukan Tuhan. Sederhana kadang-kadang mereka tidak ngerti juga ya. Saksi Yehova mirip begitu juga nih ceritanya. Ketika melihat Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Berarti kira-kira ayat itu sedang berbicara tentang keilahian Yesus atau kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan. Maka sebagai manusia dia memang lebih dari Bapa. Tapi sebagai Allah dia setara dengan Bapa. Jadi kita tidak bisa mengatakan begini. Jadi yang benar mana dong? Dia lebih rendah, setara. Dalam keilahiannya setara. Dalam kemanusiaannya lebih rendah. Kok begitu? Ya memang begitu Yesusnya. Masa komplain lah. Memang begitu Yesus. Keunikan pribadinya. Yang adalah Allah dan sekaligus manusia. Ya sekali lagi saya harap ini kita kuat di sini ya. Jadi Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Sehingga di dalam Alkitab ada ayat-ayat tentang kealahan Yesus, ada ayat-ayat tentang kemanusiaan Yesus. Ayat-ayat tentang kealahan Yesus tidak membuktikan dia bukan manusia, dan ayat-ayat tentang kemanusiaan Yesus tidak membuktikan bahwa dia bukan Allah. Ayat-ayat tentang kealahan menyatakan dia Allah, ayat-ayat kemanusiaan menyatakan dia manusia. Termasuk ayat yang dikutip oleh saksi Yehova. Dalam Yohanes 14 ayat 28 ketika mengatakan Bapa lebih besar, itu adalah ayat yang menunjukkan kemanusiaannya. Karena sebagai manusia dia lebih rendah dari Bapa. Sehingga tidak bisa mengatakan berarti Yesus tidak setara sama Bapa. Tidak, setara manusia dia lebih rendah. Tapi sebagai Allah dia setara. Sehingga PR kita adalah menemukan ayat
tentang keilahian Yesus yang setara dengan Bapa. Itu sudah ada ayatnya ya. Tadi sudah disebut sama Liming ya. Salah satunya Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus yang sama yang pernah ngomong aku, Bapa lebih besar daripada aku, adalah Yesus yang sama yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada yang salah dari pernyataannya, sama-sama benar. Karena waktu dia mengatakan Bapa lebih besar, dia menekankan kemanusiaannya. Tapi waktu dia ngomong aku dan Bapa adalah satu, dia sedang menekankan kealahannya. Ya, termasuk 14 ayat 9 dan 11. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, atau tidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi kedua ayat ini sedang membicarakan keilahian Yesus yang setara dengan Bapa. Jadi ingat ya, strategi dalam menghadapi saksi Yehova adalah bertahan dan menyerang. Mereka kasih ayat itu, Yesus ngomong Bapa lebih besar daripada dia. Berarti Yesus tidak salah Bapa loh. Jawabnya bagaimana? Betul, Yesus lebih rendah dari Bapa sebagai manusia. Tapi ini ayatnya, coba kamu jawab. Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Lebih rendah atau sama? Lebih rendah atau setara? Setara. Gimana kamu mengajarkan Yesus lebih rendah dari Bapa? Ya jadi jangan hanya event ya, mesti attack juga. Attack. Ya, sampai sini. Sebelum lanjut, ada yang mau yang kurang jelas dari apa yang dipaparkan? Karena masih banyak nih. Mereka memang begitu, mereka tuh pakai ayat sebanyak mungkin memang loh. Ya, jadi kita harus tahu ayat-ayat yang mereka gunakan dengan salah paham itu. Oke, kita lanjut. Ajaran mereka yang mengatakan Yesus lebih rendah dari Bapa, mereka mengatakan begini, Alkitab mengatakan Yesus menaklukkan dirinya di bawah Bapa. 1 Korintus 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Lihat loh, Yesus itu akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yaitu Bapa. Berarti Yesus lebih rendah dari Bapa kan? Jawabnya bagaimana? Jawabnya bagaimana ini? Baru aja diajarin. Ini ayat tentang kealahan atau kemanusiaannya Dia? Kemanusiaan. Begitu kita ayat-ayat yang kelihatannya merendahkan Kristus, percayalah itu ayat-ayat tentang kemanusiaannya Dia, bukan tentang keilahiannya Dia. Ya, jadi kita mesti mengakui sebagai manusia Dia memang lebih rendah dari Bapa, tapi secara ilahi Dia setara dengan Bapa. Itu doktrinnya seperti itu ya. Jadi Yesus Allah dan manusia, sebagai Allah lebih rendah, tapi sebagai manusia lebih rendah, tapi sebagai Allah Dia setara dengan Bapa. Ya. Jadi jawabnya sama, itu adalah ayat tentang kemanusiaan Yesus. Maka untuk counternya kita berikan ayat Yesus setara dengan Bapa dan kedua ayat yang sama tadi. Jadi kita tangkap konsepnya, Yesus lebih rendah, oke kita sudah jawab sebagai manusia lebih rendah, dan kita berikan ayat bahwa secara ilahi Dia setara dengan Bapa. Kita sudah berikan ayatnya itu. Lalu kemudian saksi Yehova mengatakan Yesus lebih rendah daripada Allah
Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak maha tahu. Hanya Bapa yang maha tahu. Itu ayatnya sering kita lihat ya, Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Loh lihat loh, Yesus itu tidak tahu loh. Hanya Bapa yang tahu loh. Berarti Yesus setara atau lebih rendah? Jawabnya? Jawabannya gimana? Ini ayat tentang kemanusiaan ya. Mereka banyak pakai ayat seperti semacam ini, mereka banyak pakai kemanusiaan Yesus untuk mengatakan dia lebih rendah daripada Bapa dan dia tidak setara. Nah, kita mesti jawab betul dia lebih rendah sebagai manusia. Nah, sekarang kita harus berikan ayat tentang yang maha tahu. Kan begitu toh. Jadi kita tidak jawab, oh betul sebagai manusia dia lebih rendah. Kita juga harus berikan ayat di mana Yesusnya maha tahu. Misalnya dalam Matius 9. Ketika Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal dalam hatimu? Yesus tahu pikiran para murid. Ini jelas ayat tentang keilahian Yesus, karena sebagai manusia tidak mungkin bisa baca pikiran para murid. Bahwa dia tahu seluk-beluk pemikiran murid, ini adalah ayat tentang keilahiannya. Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya. Dia tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ini jelas ayat yang menunjukkan keilahiannya. Sebagai manusia dia maha tahu. Tapi sebagai Allah dia maha tahu. Maka ketika saksi Yehova memberikan ayat tentang Yesus yang tidak maha tahu, jangan grogi. Kita akui betul sebagai manusia dia tidak maha tahu, lebih rendah daripada Bapa. Tapi sini aku tunjukkan kamu, Yesus sebagai Allah, dia maha tahu dan jelas dia setara dengan sama Bapa. Ayatnya ini. Jadi kita sekali lagi mesti nangkap konsepnya mereka ya. Mereka menekankan kemanusiaan Yesus untuk membuktikan lebih rendah dari Bapa. Maka kita adalah menemukan ayat tentang keilahian Yesus yang setara dengan Bapa. Begitu kita menemukan ayat-ayat setaraan dengan Bapa, mereka pasti diam. Tidak mungkin akan terus bertahan gimana lebih rendah, dia maha tahu juga kok. Lebih rendahnya di mana? Ya. Lanjut lagi. Saksi Yehova mengatakan rendah daripada Allah karena Alkitab mengatakan Allah adalah kepala dari Kristus. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus, dan kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Kristus adalah Allah. Berarti Kristus lebih rendah daripada Allah. Jawabnya sama. Ini ayat tentang kemanusiaan atau keilahian? Kemanusiaan. Sebagai manusia, dia lebih rendah. Allah adalah kepalanya. Ya. Lalu kita menemukan Yesus sebagai kepala atau sumber untuk menyerang. Kembali ke Yesaya 9 ayat 5 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perhatikan, di dalam nubuatan tentang Yesus, dia disebut sebagai Bapa yang kekal. Dan kekal ini bukan Allah Bapa loh. Yesus punya gelar Bapa yang kekal, karena Bapa di sini adalah artinya sumber atau kepala. Jadi memang secara manusia Allah adalah kepalanya. Tapi sebagai dia adalah sumber, sebagaimana Bapa adalah sumber. Ya. Jadi konsepnya masih sama. Kita jawab mengakui Yesus sebagai manusia lebih rendah dari Bapa, tetapi sebagai Allah
dia setara dengan Bapa, dan kita harus mengeluarkan ayat-ayat tentang kesetaraan Yesus dengan Bapa untuk menekan mereka. Nah, sekarang kamu ngomong bagaimana? Ayat ini menekankan dia setara sama Bapa. Masa kamu ngotot dia lebih rendah daripada Bapa? Ya. Lanjut. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia menerima hidup dari Bapa. Yohanes 5 ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 6 ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup aku, dan aku hidup oleh Bapa. Laki-laki, ini ayat tentang kemanusiaan, bukan ayat yang menekankan keilahian. Maka sebagai manusia memang dia lebih rendah mendapatkan hidup dari Bapa, tapi secara ilahi dia setara. Dan PR kita adalah menunjukkan tentang ayat tentang keilahian Yesus yang setara dengan Bapa, yang sama-sama kekalnya, yang dimana secara ilahi dia tidak diberikan hidup oleh Bapa, tapi benar-benar setara sama Bapa. Yaitu Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ayat ini tentang kemanusiaan atau tentang keilahian Yesus? Keilahian. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku, atau yang lebih literal adalah aku adalah. Aku ada. Adalah. Aku adalah yang aku ada. Dan itu kalau kita lihat dalam teologi PL itu selalu menunjuk pada Yahweh. Jadi Yesus sendiri mengatakan sebelum Abraham jadi, aku adalah yang aku ada. Itu jelas menunjuk pada Allah yang sejati sendiri. Ini jelas menunjukkan keilahian Yesus. Memang secara manusia dia dapat hidup dari Bapa, tapi sebagai Allah dia setara, sama kekalnya dengan Bapa. Kolose 1 ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ini menunjukkan kekekalan. Ya, kita bisa tunjukkan ayat ini kepada saksi kalau dia menyerang akan kekekalan Yesus ya. Kita ngakui saja sebagai manusia memang dia dapat hidup dari Bapa, tapi sebagai Allah dia sekekal Bapa. Lanjut lagi. Nah ini juga menjadi ayat favoritnya mereka nih. Yesus itu lebih rendah daripada Allah. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia bukan Allah. Markus 10 ayat 17-18. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Perhatikan ya. Jadi ada seorang muda yang datang sama Yesus, lalu mengatakan, Guru yang baik. Lalu Yesus mengatakan apa? Tidak ada. Mengapa engkau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Orang saksi menangkap ayat ini langsung menyimpulkan, oh Yesus ngomong dia bukan Allah loh. Kalau saudara membaca ayat ini kesimpulannya apa? Apakah sama dengan kesimpulan mereka? Apa kesimpulannya? Dia manusia. Baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Ya, Yesus ngomong loh, tidak ada yang baik selain Allah saja kok. Kalau dia menekankan kemanusiaannya berarti ya dia tidak baik dong, karena dia ngomong yang baik Allah saja kok. Itu dia. Jadi sebenarnya Yesus sedang menekankan kealahannya dia justru. Cuma mereka benar-benar terbutakan ya.
menggunakan ayat yang menekankan kealahan Yesus untuk mengatakan dia bukan Allah. Salah ngerti ayat. Coba kita cerna lagi ya, ada seorang muda nih datang sama Yesus dan mengatakan, guru yang baik. Jadi menurut orang muda, Yesus adalah guru, adalah manusia yang baik. Yesus manusia yang baik. Langsung Yesus mengatakan apa? Mengapa kamu katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah. Artinya Yesus mengatakan begini loh, kalau kamu ngomong aku baik, itu berarti kamu harus mengakui bahwa aku Allah. Karena cuma Allah yang baik. Paham? Ya ini kalimat-kalimat tersembunyi memang sukar ya. Kadang-kadang firman Tuhan seperti itu ya. Kalau kita tidak renungkan baik-baik, kita bisa salah. Saksi Yehova sudah salah mengerti kalimat ini. Justru ayat ini sedang menekankan keilahian Yesus. Ngomong, kamu aku manusia yang baik. Kamu salah, kalau kamu anggap aku baik, aku manusia, tapi Allah, karena cuma Allah yang baik. Kira-kira Yesus ini ngomong begitu sebenarnya, ya, bukan untuk ngomong bahwa dia bukan Allah, bukan. Yesus tidak memaksudkan bahwa dia bukan Allah dan bahwa ia tidak pantas disebut baik, bukan. Dalam Markus 10:18 itu, Yesus ingin membetulkan konsep yang salah dari anak muda kaya itu. Orang itu menyebut Yesus sebagai guru. Jelas ia menganggap Yesus sebagai manusia biasa. Tetapi ia menyebut Yesus baik. Sebutan ini tidak cocok untuk manusia biasa. Karena tidak ada manusia biasa yang baik. Jawaban Yesus bukannya bertujuan supaya anak muda itu menganggap bahwa Yesus bukan Allah. Dan bahwa Yesus itu tidak baik, bukan. Tapi sebaliknya, supaya orang muda itu tahu bahwa Yesus bukan hanya baik, tetapi dia adalah Allah sendiri. Jadi sudah salah ngerti ya, waktu baca ayat itu. Oke, kita sudah mau selesai. Lagi, argumentasinya sangat banyak dari orang saksi Yehova, tapi argumentasinya kacau semua ya, termasuk yang ini. Saksi Yehova mengatakan Yesus lebih rendah daripada Allah, karena Yesus adalah ciptaan pertama dari Allah Bapa. Jadi konsepnya mereka, Yesus adalah ciptaan yang pertama dari Allah Bapa. Ayat yang mereka pakai adalah Wahyu 3:14, versinya mereka, terjemahan Dunia Baru, mengatakan kepada malaikat sidang jemaat di Laodikia, tulislah begini, inilah kata-kata amin, yaitu saksi yang setia dan benar, ciptaan Allah yang pertama. Jadi mereka buat terjemahan sendiri dan menerjemahkan Yesus adalah ciptaan Allah yang pertama. Kalau gitu LAI bagaimana? LAI mengatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, kata permulaan dari ciptaan Allah lalu mereka ganti dengan ciptaan Allah yang pertama. Beda atau sama? Permulaan dari ciptaan dan ciptaan yang pertama. Permulaan dari ciptaan dan ciptaan yang pertama. Seolah-olah sama tapi beda. Lagi bedanya kalau kita tahu kata yang dipakai untuk permulaan itu apa. Nah, kata yang dipakai untuk permulaan itu adalah arche. Kata arche kita tidak asing ya. Archekos. Sunodia archekos. Kata arche itu punya banyak arti. Arti yang pertama memang permulaan, beginning. Tapi juga punya arti chief, ruler, pemerintah, kepala, origin, asal usul, source, sumber. Yang jelas 1, 2, 3, 4 tidak mungkin bertabrakan. Sehingga Wahyu 3:14, saksi yang setia dan benar, arche dari ciptaan Allah. Kalaupun mau dipakai terjemahan yang pertama, permulaan, itu harus dalam pengertian apa? Pengertian 2, 3, dan 4. Permulaan sebagai apa? Sumber, asal usul. Bukan ciptaan yang pertama, bukan.
Ketika mereka menerjemahkan Yesus sebagai ciptaan yang pertama, itu sudah terjemahan yang sangat fatal. Karena arke tidak pernah menunjuk pada ciptaan yang pertama, tetapi menunjuk pada kepala, sumber, atau asal-usul, dan jelas menunjuk kepada dia sebagai sang pencipta. Bukan ciptaan. Ya. Jadi tidak mau kita mesti berkutat sedikit dengan kata arche dari bahasa Yunani ini ya, karena mereka juga pakai ini begitu. Ya, jadi terjemahan mereka yang kacau ya. Jadi tidak benar Yesus itu ciptaan yang pertama, tidak. Karena kata arche tidak pernah menunjuk pada Yesus sebagai ciptaan yang pertama, tapi sebagai sumber, asal usul, kepala. Kalaupun dipakai kata permulaan itu mesti mengacu pada arti 2, 3, dan 4. Bukan ciptaan yang pertama. Ya. Lagi menurut saksi Yehova tentang Yesus sebagai ciptaan itu ada dalam Amsal 8 ayat 22. Amsal 8 ayat 22, terjemahan Dunia Baru mengatakan Yehova menciptakan aku sebagai awal kegiatannya, yang paling awal dari semua hasil kerjanya di zaman dulu. Amsal ini bicara hikmat, dan hikmat ini merupakan personifikasi Yesus. Sehingga mereka mengakui, lihat Yesus itu diciptakan loh. Yehova menciptakan hikmat, menciptakan Yesus sebagai awal kegiatannya. Versi terjemahan Dunia Baru ya. Kalau versi LAI bagaimana? Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Bu, sama. Tuh, sama kan Alkitabmu sama Alkitabku, kata mereka. Ini sama-sama bicara hikmat, sama-sama bicara Yesus, dan dikatakan Tuhan, Tuhan huruf besar semua, berarti dari Yahweh. Yahweh menciptakan Yesus. Jelas banget ini ayatnya. Nah, kalau kita ketemu ini, apa yang kita hargai? Terjemahannya. Jadi kalau kita ketemu ayat model begini, yang mirip-mirip begini, kita mesti mencurigai terjemahannya. LAI tepat enggak menerjemahkan menciptakan ini? Ternyata kalau dilihat dari kata aslinya, kata Ibrani yang diterjemahkan menciptakan aku adalah Hanani, yang berasal dari kata Hana, yang sekalipun bisa artinya mencipta, tetapi punya bermacam-macam arti yang lain. Jadi kata Hanan yang oleh LAI diterjemahkan mencipta, dan juga oleh terjemahan Dunia Baru diterjemahkan mencipta, ternyata punya arti yang lain selain mencipta, yaitu mendapatkan, menegakkan, mendirikan, membentuk, membeli, memiliki. Dan kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya terjemahan menciptakan itu pasti salah. Kenapa? Karena ada kata Ibrani yang benar-benar berarti mencipta. Bara, bukan khana. Kalau Alkitab ini mengatakan bahwa Yahweh itu mencipta hikmat, harusnya bukan pakai khana, tapi harusnya pakai bara. Tapi ternyata bara tidak dipakai, khana yang dipakai. Berarti sedang menekankan pencipta. Sehingga kita mesti mengabaikan arti mencipta. Kita harus memilih arti yang lain. Sesuai konteksnya, misalkan dalam NIV, kata kanah itu mestinya cocok diterjemahkan memiliki. Tuhan memiliki hikmat permulaan pekerjaannya sebelum tindakan-tindakannya pada zaman dulu. Ini cocok dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya Allah memiliki firman. Cocok. Ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Nanti selanjutnya kita akan masih tentang ajaran mereka tentang Yesus yang lain itu. Nanti kita akan sambung di bulan depan. Iya, bulan depan. Mungkin nanti format kita
bukan gini kali ya. Mungkin nanti saya minta volunteer memerankan saksi Yehova aja lah ya. Jadi kayak kita tanya jawab lebih enak ya, daripada saya menjelaskan kelihatan banyak yang bingung nih ya. Mungkin begitu boleh ya formatnya ya. Jadi volunteernya yang pura-pura jadi orang sesat. Asal jangan keterusan sesat ya. Siapa nanti biar bidang pembinaan yang atur, siapa janji volunteer yang nanti saya kasih tanya, nanti saya jawab kira-kira. Kelihatannya begitu bisa lebih itu ya, lebih enak kelihatannya. Kita cobalah. Oke, dari semua pembahasan ini silakan kalau ada yang tanya, jangan tanya ayat-ayat yang lain dari mereka ya, karena tentu pembahasannya masih tentang seputar ini kalau ada yang mau tanya. Tentang ayat-ayat yang mereka pakai dan bagaimana kita menjawabnya. Ada yang mau tanya? Dari Zoom, apakah ada? Jadi intinya begini, saksi Yehova menekankan Yesus lebih daripada Allah dengan ayat-ayat yang mereka gunakan. Tapi semua ayat-ayat yang mereka gunakan adalah ayat-ayat yang sudah disalahpahami. Kita sudah membuktikan bahwa Yesus itu memang secara manusia lebih rendah. Tapi secara ilahi dia setara. Sehingga orang saksi Yehova hanya menyoroti kemanusiaan Yesus untuk mengatakan bahwa dia bukan Allah. Dan itu adalah sesat pikir. Menyoroti kemanusiaan untuk membuktikan dia bukan Allah itu sesat pikir. Harusnya kalau menekankan kemanusiaan lebih rendah daripada Allah, jujurlah bahwa juga sebagai Allah Yesus itu dengan Bapa. Itu dulu ya. Itu closing statementnya begitu kira-kira. Ya, ada yang mau tanya? Mungkin bingung juga mau tanya apa ya. Karena ayat semua isinya ya. Ayat semua isinya. Iya. Mereka produksi sendiri. Ya, jadi kalau ketemu di mana ada Alkitab terjemahan dunia baru ya langsung tahu ini punya saksi Yehova gitu ya, enggak usah dibeli ya. TDB. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa itu? New World Translation. Boleh, iya, Yan. Biar mancing yang lain. Iya, mancing. Dan ini yang terjemahan dunia baru ini sumber mereka itu dari LAI kah atau dari mana Ustaz? Saya pernah mendengar, saya lupa tokohnya siapa mengatakan begini. Sumbernya LAI hanya mereka ubah bagian-bagian untuk mendukung punya mereka. Nah, itu kalau dari LAI kan bisa dikatakan pemalsuan kan Ustaz. Bisa juga. Dia ngambil dari LAI kan. Beda kalau dia terjemahin dari sumber dipakai LAI, dia terjemahin lagi. Kalau dari LAI kan berarti kan Betul. bisa melanggar hukum. Betul. Makanya kalau benar mereka itu sumbernya LAI lalu mengubah bagian-bagian yang sesuai dengan kepentingan mereka, tentu itu sebuah kesalahan. Tapi apakah benar mereka mau mengakui itu? Nah itu masalahnya. Cuma yang saya dengar ada tokoh yang mengatakan kelihatannya mereka ambil dari LAI itu. Ya. Kira-kira begitu. Cuma kita memang harus tanya mereka sendiri sih. Ya kalau mau ngaku, kalau enggak ya juga tidak ada bukti kita juga. Ya ngomong begitu, kalau mereka sumbernya utama adalah LAI lalu mengubah bagian-bagian tentu setuju yang dikatakan. Mereka sudah ya apa ngomong tidak jujur segala macam itu ya. Tapi kita tidak tahu secara pasti ya bagaimana. Ya sementara itu dulu ya pengetahuan yang didapatkan. Tuhan kiranya tolong kami bukan hanya bisa menangkap akan kesesatan saksi-saksi Yehova ini, tapi dengan belajar ini kami juga belajar bahwa Tuhan kami Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Kami boleh bisa melihat tuduhan-tuduhan fitnah dan serangan yang membabi buta dari kelompok saksi Yehova untuk begitu merendahkan Kristus. Tapi biarlah kami boleh belajar diteguhkan malam-malam hari ini. Terlalu banyak ayat yang sangat kuat
untuk menyatakan Kristus adalah Allah yang sejati. Dan itu biarlah juga boleh meneguhkan kami dan membuat kami boleh semakin kenal Tuhan dan semakin kagum akan pribadi Kristus yang sangat mengasihi kami. Tolonglah kami semua dalam belajar, meskipun ada bagian-bagian yang sukar, tapi mampukan kami untuk bisa terus setia belajar. Karena kami tahu Tuhan pasti akan menolong kami untuk bertumbuh dalam pengajaran, bertumbuh dalam pengertian. Sehingga kami tidak hanya suka belajar yang ringan, yang gampang dimengerti, tapi kami juga menggunakan akal budi kami untuk merenungkan, memikirkan pada doktrin-doktrin yang mungkin tergolong sukar. Karena kami percaya dalam belajar tidak ada yang rugi, selalu ada berkat Tuhan di dalam belajar firman Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua, dan kami mengakhiri untuk kelas ini dalam nama Yesus kami berdoa.